Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami dari tim Beslaw dengan saya Salsabila Putri Rahmasari sebagai pembicara pertama, Diana Mora sebagai pembicara kedua, serta Cynthia Kartikasari sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri sebagai tim pro pada mosi perdebatan keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Lex prospicit non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang terhormat, perkembangan internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya sebuah area baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Di sini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lainnya tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Karena sebab ini banyak bermunculan peluang-peluang bisnis digital yang menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik sendiri adalah perjanjian yang dilakukan pada media elektronik atau suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya ke dalam scan atau soft copy, di mana ini sangat berperan penting pada startup. Startup sendiri mulai muncul awal tahun 1999 sampai 2000 pada awal krisis ekonomi global. Mulanya startup hanyalah sebuah badan usaha untuk jasa dan produk yang saat itu banyak dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang, namun masih dengan jangkauan pasar yang masih kecil. Dengan memanfaatkan teknologi internet di zaman yang serba digital, startup dituntut untuk siap memasuki pasar bebas dan internet yang mampu menjangkau seluruh konsumen dalam memperluas barang pasar dengan melakukan ekspansi pasar secara besar-besaran. Dalam hal ini, perjanjian elektronik sangat memudahkan startup dalam menjangkau seluruh konsumen dan ekspansi besar-besaran, di mana perjanjian elektronik ini memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya adalah tidak perlu melakukan perjanjian secara tatap muka, menghemat waktu dan biaya, serta mengembangkan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, pengabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik perjanjian dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah jika memenuhi kriteria pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal, sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Berdasarkan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan berarti bahwa negara berusaha terus bergerak untuk mensejahterakan rakyat dan terus mengembangkan peraturan secara merata dan adil, dan juga meningkatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Dengan adanya perjanjian elektronik ini, maka akan dengan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan perjanjian secara legal dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar terus mempermudah segala kepentingan masyarakat demi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan demi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Sekian, terima kasih. Pacta sunt servanda. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik. Saya Diana Mora sebagai pembicara kedua dari tim Beslaw akan mempertegas dan memperkuat argumentasi kami pada mosi perdebatan kali ini mengenai keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dan dari sudut pandang hukum perdata, yaitu yang tertera di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah: yang pertama, adanya kesepakatan dari pihak; yang kedua, adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; yang ketiga, adanya pokok persoalan tertentu; dan yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Hal inilah yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian, meski bentuk perjanjiannya berbeda, baik itu perjanjian berbentuk tertulis maupun perjanjian itu berbentuk elektronik. Hal-hal yang mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian bukan dari segi bentuk perjanjian tersebut, melainkan dari subjektivitas dan objektivitas perjanjian tersebut. Dewan juri yang terhormat, suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah atau suatu perjanjian batal demi hukum biasanya terjadi jika perjanjian tersebut melanggar syarat-syarat perjanjian. Suatu perjanjian batal demi hukum sama halnya dengan yang mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang tentu akan batal demi hukum, dan keabsahan perjanjian elektronik jika dinilai dan dikaji melalui regulasi hukum, terkhususnya hukum perjanjian dan perjanjian elektronik ini sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam pembuatan perjanjian kontrak bisnis, karena perjanjian elektronik akan sama halnya dengan perjanjian konvensional, yaitu perjanjian apapun akan dilarang membuat perjanjian yang melawan undang-undang, yang mana Dewan Juri yang terhormat
Perjanjian elektronik ini diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana menurut undang-undang ini perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang melalui sistem elektronik. Dan perjanjian elektronik ini menurut penelitian di bidang hak atas kekayaan intelektual dan telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Edmund Makarim, yang mana beliau menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perikatan atau hubungan hukum yang memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berlandaskan atas jasa telekomunikasi. Dewan Juri yang terhormat, di dalam asas kebebasan berkontrak juga menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat perjanjian dan perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikat baik serta tidak melanggar ketertiban umum. Maka di sini sudah jelas bahwa perjanjian elektronik pada startup ini sudah boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan konstitusi dan sudah selaras dengan asas kebebasan berkontrak. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan perjanjian startup adalah sebagai upaya membuka keran investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia, termasuk bagi para pendiri usaha rintisan digital. Kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan investasi, kemudahan berbisnis, meningkatkan ekspor, hingga meningkatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Terkait startup ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengeluarkan kebijakan yaitu Safe Harbor untuk melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna platform jadi jual beli online serta perjanjian elektronik melalui surat edaran Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang batasan tanggung jawab penyedia platform dan perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk user generated content, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan ekosistem perdagangan perjanjian yang baik melalui sistem elektronik. Dan juri yang terhormat, masyarakat di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia, telah menggunakan media elektronik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang terpenting dalam bermedia elektronik adalah menyadari dan mengetahui segala sesuatu yang dilakukan dalam teknologi itu sendiri, seperti halnya dengan melakukan transaksi jual beli online. Dan yang perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses jual beli online, mulai dari kita chattingan, tawar-menawar, hingga terjadinya suatu kesepakatan, maka itulah yang disebut sebagai perjanjian elektronik. Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak perkembangan internet, yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis karena kontribusinya yang efisiensi, cepat, mudah, dan praktis, yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, internasional, dan juga internasional tanpa batasan geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam perjanjian elektronik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Exemper Debit Remedium, hukum memberi solusi. Saya Cynthia Kartikasari, selaku pembicara ketiga dari tim Beslaw, akan mempertegaskan dan memberi solusi pada mosi perdebatan kali ini mengenai keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Dewan Juri yang terhormat, di era perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam. Dengan adanya startup ini dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis online. Startup ini bisa menyediakan jasa antar makanan, memesan transportasi, dan melakukan transaksi keuangan. Seperti yang sudah diketahui, prinsip keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisiknya. Dewan Juri yang terhormat, salah satu kemajuan dalam bidang digital ekonomi pada saat ini adalah fintech, yang dimana fintech sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa, keuangan, dan teknologi yang bisa menggeserkan industri yang pada keuangan dengan ulasan tuntunan kebutuhan masyarakat. Dan salah satu produk fintech adalah penyediaan jasa pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan arus teknologi, finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber secara manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dokumen elektronik yang dalamnya memuat tanda tangan elektronik,
wajib memenuhi sejumlah kriteria dalam pasal 11 Undang-Undang ITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, yaitu yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut waktu penandatangan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tuntuh yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Yang keenam, menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan informasi elektronik yang terkait. Ini dokumen dari hasil sebuah perjanjian yang dimana perlu untuk memasukkan di dalam mekanisme yang dimana Dewan Juri yang terhormat berdasarkan hasil penyelenggaraan naskah akademik rancangan undang-undang pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui elektronik yang menyatakan bahwa sistem elektronik ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan akses pasar. Akses yang lebih besar pada pasar di luar negeri umumnya merupakan faktor utama suatu negara membentuk perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, promosi penanaman modal. Akses yang lebih baik atas pasar di luar negeri membuat suatu negara lebih menarik bagi para penanam modal. Terdapat insentif ke ekonomi seperti kepastian akses pasar bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mengekspor dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan internasional. Yang ketiga, perlindungan terhadap kebijakan pengamanan perdagangan yang sewenang-wenangnya. Keempat, meningkatkan dukungan bagi proses liberalisasi multilateral. Competitive liberalization, semakin banyak yang membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan suatu negara, maka negara lainnya merasa tersaingi akan terdorong untuk membentuk perjanjian internasional dengan negara tersebut. Yang kelima, meningkatkan daya saing di pasar dunia. Yang meningkatnya biaya tenaga kerja seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengurangi daya saing suatu barang atau jasa. Yang keenam, mencapai stabilitas ekonomi. Negara perekonomian yang tidak stabil berharap mencapai stabilitas dengan membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan negara yang lebih maju sehingga melalui akses pasar ke negara maju dan menanami modal dari negara yang lebih maju ke negara berkembang dapat membantu stabilitas perekonomiannya. Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan dalam ASEAN telah melakukan perjanjian elektronik dengan berbagai kepentingan positif. Maka di sini kami tetapkan mosi perdebatan pada kali ini karena perjanjian elektronik pada startup dapat meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. Baik, sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet, yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis karena kontribusinya terhadap efisien, cepat, mudah, dan praktis yang memudahkan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional, dan internasional tanpa batasan geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam perjanjian elektronik. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memajukan kesejahteraan umum dengan berarti bahwa negara berusaha terus bergerak untuk mensejahterakan rakyat dan terus mengembangkan keperaturan secara merata dan adil, dan juga meningkatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Dengan adanya perjanjian elektronik ini, maka akan dengan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan perjanjian secara legal dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terus mempermudah segala kepentingan masyarakat demi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil penyelenggaraan naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang menyatakan bahwa sistem elektronik ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, peningkatan akses pasar. Yang kedua, penanaman modal. Yang ketiga, perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan daya saing di
pasar dunia. Yang kelima, meningkatkan biaya tenaga kerja. Yang keenam, mencapai stabilitas ekonomi. Dewan juri yang terhormat, maka di sini kami tetap mempertahankan mosi perdebatan pada kali ini karena perjanjian elektronik pada startup dapat meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.